Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman di YouTube, pagi ini kita senang sekali ada satu pelatih top. Dia gabung sama kita, Coach Kartono Bramdan. Terima kasih untuk gabung. Ya, terima kasih Coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau kenalkan Coach Kartono. Mungkin ada yang rata-rata orang bola sudah tahu dia, tapi mungkin anak kecil atau orang muda sekali mungkin belum kenal. Coach Kartono ini punya lisensi AFC A level dan untuk tahun ini dia rencana ikut AFC pelatih fisik. Ini yang belum ada di Indonesia, mungkin cuma satu orang. So mudah-mudahan dapatnya kursus Coach. Banyak pengalaman Coach Kartono, dia pernah jadi asisten pelatih di Timnas, dengan Luis Milla juga pernah, dia pernah jadi asisten di profesional tim Persebaya Surabaya, dia juga pernah di profesional tim Pelita Bandung Raya. Coach Kartono juga dosen di Universitas di Bandung, dan terakhir ini juga dia jadi instruktur untuk kursus kepelatihan PSSI. Luar biasa Coach. Oke, tidak lama-lama. Yang pertanyaan pertama, apa beda latihan fisik? Apa beda di latihan fisik usia muda dan tim profesional? Ya, kalau perbedaannya di usia muda itu latihan fisik lebih ke sepak bola untuk fisik. Jadi artinya adalah aktivitas sepak bola tetapi memiliki konsekuensi terhadap fisik. Gitu. Jadi lebih banyak dengan bola. Kalau pemain senior yang profesional, kita bukan hanya dengan bola latihan fisik, tapi bisa juga lebih terisolasi bahwa latihan fisik untuk sepak bola itu mungkin perbedaannya. Jadi pemain muda lebih ke latihan holistik. Gitu. Oke, baik sekali. Terima kasih untuk masukan seluruh pelatih-pelatih muda. Jangan lupa untuk latihan SSP holistik, banyakkan game seperti Coach Kartono Pala bilang, itu yang cocok untuk anak. Oke, yang kedua, bagaimana implementasi latihan fisik untuk SSB? Ya, untuk bagaimana cara latihannya? Ya, latihan fisik dengan intensitas dan rutinitas yang SSB itu terkadang seminggu 3 kali, 4 kali, bahkan seminggu 2 kali. Jadi saya rasa lebih baik kita lebih banyak bermain dengan bola atau dengan small set game. Kenapa? Karena dengan small set game anak-anak lebih banyak bergerak, lebih senang, lebih banyak sentuhan dengan bola, sehingga dengan banyaknya bergerak tentu konsekuensi fisik juga akan didapat gitu dengan otomatis gitu. Artinya kita manfaatkan dengan frekuensi seminggu 3 kali, tapi kita lebih banyak latihan dengan bola dan konsekuensi fisik juga kita dapat gitu Coach. Oke, terima kasih Coach Kartono. Pertanyaan lanjut, umur 13-14 tahun sudah boleh latihan gym atau enggak? Ya, antara jawaban boleh dan enggak, itu bisa boleh, bisa enggak, karena saya rasa bukan hanya usia di 13, tapi kita lihat juga usia latihannya gitu. Jadi usianya kadang-kadang ada usia yang sama 13 tahun, tapi dia baru latihan di tahun yang itu. Tapi ada dia udah usia 13 tahun, dia mulai latihan bola dari usia 9, 10, sehingga usia latihannya lebih lama dibanding pemain yang baru latihan. Oleh katanya, satu menjadi pertimbangan adalah usia latihan. Kemudian kedua adalah tahapan latihan yang sebelumnya diberikan. Jadi jangan sampai karena dia udah 13 tahun, saya udah dirasa cukup untuk latihan strength atau gym sehingga diberikan langsung, itu juga kurang tepat. Kita harus tahu dulu tahapan latihan strength-nya. Jadi saya rasa kita berikan dulu tahapan pertama itu latihan strength itu dengan beban sendiri, bisa dengan core, dengan stabilisasi, dengan push up, sit up, back up, dan lain-lain. Kemudian tahapan berikutnya bisa latihan strength dengan functional training, bisa dengan karet, bisa dengan karet ban, bisa dengan ball modisin. Baru selanjutnya tahapan berikutnya kita boleh dengan latihan strength ke gym atau dengan mesin atau dengan beban dari luar, dengan besi dan lain-lain. Itu mungkin Coach, jadi yang lebih diperhatikan adalah usia latihan dan tahapan latihan strength, karena kita latihan gym itu adalah salah satu bentuk latihan strength, latihan kekuatan gitu.
Oke, luar biasa Coach Kartono. Terima kasih untuk sharing. Saya mau tanya, kan di dunia pelatihan fisik ada banyak bintang yang kenal seperti Raymond Verheyen, Jens Pengspo, Victor Vlade. Siapa pelatih fisik yang favorit dari Coach Kartono? Ya, kalau ditanya favorit atau enggak, sebenarnya saya pernah lah membaca ketiga-tiganya, baik itu Jing Bingsbo, Raymond Verheyen atau Peter Prade. Jadi tiga-tiganya saya masih di mix gitu. Tapi kalau misalnya lebih berat kemana, saya lebih condong ke Vital Prade karena dia mengkombinasikan antara latihan fisik tetapi taktik juga diberikan, sehingga di mana latihan taktik tapi konsekuensi fisiknya juga ada gitu. Karena juga Vital Prade ini latihannya yang weekly, mingguan. Nah, baik Coach Kartono, terima kasih. Untuk teman-teman yang belum tahu, bisa lihat nanti di internet di YouTube. Victor Vlade, satu pionir yang bikin periodisasi di mana integrasi main sepak bola di dalam, dan banyak pelatih-pelatih top seperti Mourinho dan selain-lainnya support dia. Termasuk pelatih top Indonesia, Coach Kartono juga support dia. Oke, Coach, bisa kasih tips untuk latihan speed untuk anak SSB? Ya, latihan speed itu lebih dipengaruhi oleh genetik, jadi di bawaan, yang kita sering dengar serabut otot merah, serabut otot putih. Jadi yang dominan serabut otot putih itu dia memiliki kecepatan juga gitu ya, tapi itu harus melalui lab, sehingga saya rasa sulit untuk kita bawa pemain harus dibawa ke lab, tapi paling tidak kita bisa membantu sebagai pelatih muda untuk membantu meningkatkan kecepatan. Salah satunya adalah untuk memperhatikan latihan koordinasi. Jadi pemain muda penting untuk diberikan latihan koordinasi, mekanika berlari, karena dengan bentuk lari yang bagus maka mempengaruhi terhadap kecepatan juga. Jadi semakin cepat karena koordinasi mekanika gerak larinya juga bagus. Jadi itu yang saya sarankan untuk pelatih usia muda, Coach. Oke, terima kasih Coach. Artinya di SSB harus banyak latihan koordinasi, mekanik bagus, koreksi teknik yang baik, pasti nanti anak bisa jadi lebih cepat. Oke, terima kasih Coach. Ya. Bisa kasih tips ke teman-teman kita bagaimana latihan endurance untuk naikin mungkin VO2 max untuk umur remaja? Ya, usia remaja itu di usia 14, 15 mungkin ya, di zona itu kalau di long term athlete development itu masih masuk ke tahapan training to training. Jadi artinya latihan sudah mulai serius, sudah mulai ada penekanan, sehingga latihan endurance saya rasa bukan hanya dengan bola, dengan game-game yang small game atau dengan game-game besar, tetapi kita juga bisa diberikan dengan isolasi latihan fisiknya dengan tanpa bola seperti cross country ya di daerah pegunungan, karena selain untuk meningkatkan endurance atau VO2 max, mungkin bisa membantu terhadap peningkatan hemoglobinnya, di mana hemoglobin ini bisa mengikat oksigen untuk menyebarkan ke seluruh darah, atau dengan continuous run di track-track gitu. Itu juga saya rasa tips saya, harus ada mix antara latihan isolasi dan holistik di usia remaja gitu. Bisa dengan bola, dengan small set game, atau dengan tanpa bola. Itu Coach mungkin tips saya. Oh, terima kasih luar biasa Coach Kartono. Yes, ada tambahan? Yang perlu diperhatikan adalah denyut nadi latihannya dan juga waktunya, sehingga kita tepat tujuan latihannya ke endurance gitu. Itu aja mungkin Coach. Oke, terima kasih Coach Kartono. Pertanyaan lanjut, Coach Kartono sendiri pernah jadi direktur teknik dari Akademi Persib Bandung, kan? Dan kita tahu Persib Bandung satu tim kaya, punya banyak pemain jadi, banyak pemain bintang. Apa kesulitan untuk pemain muda Persib Akademi untuk naik ke tim senior? Ya, saya rasa kelemahan sebagai evaluasi saya dulu di Akademi Persib tentu
kesulitan kita bersaing itu satu dari pemahaman sepak bolanya, karena kerugian kita latihan terisolasi, teknik bagus, tetapi dalam hal keputusan kurang bagus, sehingga pemahaman sepak bola untuk membantu pemain dalam hal keputusan itu sangat diperlukan, dimulai dari usia dini, dimulai akademi, sehingga itu yang menjadi catatan evaluasi kita ketika misalnya masuk ke senior, kurang bagus dalam hal pemahaman sepak bola. Secara fisik tentu untuk bersaing di senior kita harus bisa memiliki modal VO2 max, karena dengan VO2 max tinggi maka pemulihan kita juga akan cepat. Kemudian dengan kompetisi senior yang cukup padat juga bisa bermain stabil. Itu. Berikutnya saya rasa evaluasi berikutnya kadang kita di akademi itu pemain muda, bukan hanya pemain muda mungkin tantangannya, tapi orang tua biasanya coach. Itu yang harus kita bisa merangkul. Akademi atau SSB bukan hanya menjadi perhatian, bukan hanya pemain, tetapi bagaimana kita berkolaborasi, berkomunikasi antara pelatih, orang tua, dan manajemen. Itu yang perlu kita kuatkan gitu. Oke, terima kasih Coach Kartono untuk sharing. Yang terakhir, minta tolong kasih satu pesan untuk pelatih-pelatih muda. Ya, saya rasa pelatih muda ini mempunyai tanggung jawab dan tugas yang cukup berat, karena mempersiapkan fondasi, mempersiapkan pemain-pemain untuk menjadi pemain yang hebat. Oleh karenanya, satu, pelatih muda ketika kita melatih bukan hanya tujuannya untuk menciptakan juara, bukan hanya mengoleksi piala, tetapi kita akan lebih bangga apabila pemain muda kita lebih banyak bisa berkontribusi ke pemain nasional, ke klub profesional gitu. Jadi saya rasa pelatih muda jangan terlalu ambisius untuk selalu ingin juara dengan menghalalkan segala cara. Secara fisik juga jangan sampai pelatih muda karena ambisius tadi terlalu menggenjot, terlalu memporsir pemain muda untuk latihan fisik. Nah, itu juga harus dibatasi. Lebih baik kita bagaimana pemain muda kita banyak sentuhan dengan bola, dengan konsekuensinya kita banyak bergerak, maka konsekuensi fisik juga kita akan dapat. Oleh karenanya pemain muda juga jangan terlalu puas untuk bisa juara di usia muda, bisa menjadi pemain terbaik di usia muda. Nah, itu mungkin rasa puas yang lebih cepat nantinya akan mengurangi motivasi lagi untuk berlatih, padahal juaranya nanti di tingkat senior gitu. Itu mungkin coach. Ya, terima kasih. Luar biasa Coach Kartono. Kita senang sekali untuk punya waktu untuk dapat banyak masukan dan informasi dari spesialis pelatih fisik. Dengan ini saya mau wakili teman-teman kita di YouTube ini. Saya mau bilang selamat dan selamat sukses untuk semua hal yang dijalankan. Stay sehat, keluarga sehat, dan insya Allah satu hari kita bisa diulangi lagi. Amin, Coach. Oke, Coach. Dengan ini saya mau bilang sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, Coach.